nanti ada mahasiswa pariwisata UT dan juga dari teman-teman lain. Nah, selamat datang di Bincang Jelajah nomor 1, ini edisi perdana acara 2 mingguan dari Prodi Pariwisata setiap hari Kamis, setiap 2 minggu sekali pada pukul 2 siang sampai 3 siang. Hari ini spesial kita menghadirkan Mas Wisnu Ajitama dari Jogja. Nah, sedikit untuk sedikit gambaran, tapi sebelumnya saya kenalan dulu ya, boleh ya? Saya akan mengenalkan sebelah saya ini ada Mbak Hubertina Carolina Ngarbingan, bisa dipanggil Mbak Tina. Halo semuanya, teman-teman mahasiswa UT. Dan Mbak Tina mungkin bisa memperkenalkan saya. Ya, di sebelah saya ada host yang ganteng ini nih, satu-satunya di pariwisata. Oh enggak, maaf ada kaprodinya ya, aduh lupa, maaf nih Pak Kapro, ini enggak nih, live juga nih kira-kira. Mas Nihan Anindya Putra Lanisi, bisa dipanggil Mas Nihan. Ya Kak, jadi kami adalah host dan co-host untuk Bincang Jelajah Prodi Pariwisata UT edisi pertama ini. Saya Nihan dan Mbak Tina di sebelah saya. Dan sudah bergabung juga, semoga teman-teman sudah bisa melihat ya. Apakah sudah terlihat di Instagram? Oke, sudah terlihat. Kali ini kita kedatangan Mas Wisnu sangat spesial. Terima kasih ya Mas Wisnu ya. Sudah mau meluangkan waktu yang sangat sibuk ini. Tadi dengar-dengar habis rapat ini. Tadi, benar nggak Mas Wisnu? Masih commute Mas, sorry. Iya, tadi barusan 15-an menit baru pulang dari rapat dinas untuk pembuatan Museum Kota Gede di Jogja. Museum Kota Gede? Ya. Oh, luar biasa. Nanti mungkin bisa diceritakan juga ya kalau misalnya boleh ceritakan, tapi kalau rahasia Recording in progress. Oke, nah sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan dulu Mas Wisnu Ajitama ini siapa. Kalau di poster Mas Wisnu Ajitama itu kami tuliskan sebagai seniman. Seniman apa, dan juga kenapa tema kita hari ini adalah kesenian plus hutan sama dengan destinasi wisata. Agak matematika ya, walaupun kita prodinya pariwisata, tapi ini agak matematis, mohon maaf. Menarik ya, menarik. Oke, kita bacakan dulu ya. Untuk siapa sih Mas Wisnu ini? Ya. Nah, nanti sebelum Mas Wisnu bercerita sendiri tentang dirinya, kita ceritakan dulu yang kita ketahui. Nah, ini kami culik dari website Mas Wisnu ya, wisnuajitama.com. Jadi Mas Wisnu itu kelahiran Kediri, Jawa Timur, yang menyelesaikan pendidikan S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2019. Sekarang berdomisili di Yogyakarta, aktif menciptakan karya seni alam, seni tanah, dan seni lingkungan. Nah, sejak tahun 2010 Mas Wisnu ini aktif berkecimpung di dunia seni rupa dengan mengeksplorasi karya seni lukis, kriya, skenografi, teater, puisi. Wah, banyak ya. Hebat Bersama, nih karya-karyanya. Bersama komunitas-komunitas seni di Yogyakarta. Nah, sekarang Mas Wisnu itu punya studio, Mbak. Namanya apa, Mbak? Oh iya, Pandai Ruang untuk menampung ide sekaligus eksperimentasi dalam dunia seni rupa kontemporer. Kemudian eksplorasi kreatif Mas Wisnu ini lebih eksploratif baik melalui dekonstruksi medium maupun tema aktual, ide-ide tematik dan konstekstual terkait dengan isu lingkungan, kemanusiaan, budaya, krisis sosial, dan identitas lokal yang alami. Kemudian ada keunikan-keunikan material alam dengan pendekatan kontemporer dan kearifan lokal. Nah, jadi kenapa kita mengundang Mas Wisnu ini salah satunya adalah pengalaman Mas Wisnu membuat pameran tunggal. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya Mas ya. Membuat pameran tunggal ranting raket di hutan pinus Pengger yang menjadikan hutan pinus Pengger itu banyak dikunjungi, viral. Mungkin teman-teman nggak tahu hutan pinus Pengger di mana, tapi itu kalau loh yang bentuknya kayak tangan itu loh, aku juga paling tahu yang itu dan sekarang tuh seneng banget bisa ketemu langsung pembuatnya siapa gitu. Jadi kalau kita mungkin nggak tahu Mas Wisnu siapa, hutan itu di mana, tapi mungkin foto-fotonya udah pernah lihat. Nah, ya. Kita langsung mulai aja ya. Mas Wisnu, apa kabar Mas Wisnu? Baik, sehat, dan masih sibuk bikin karya lah di studio. Ini di Jogja Mas ya sekarang ya? Ya, sekarang di Jogja.
Studio Pandai Ruang itu berarti Mas ya? Ya, di Pandai Ruang di daerah Bantul Selatan, Yogyakarta. Ini kita mau membicarakan tentang tema awal dulu ya. Nanti kita mau merembet-rembet kemana-mana, boleh ya Mas ya? Boleh. Di tema awalnya. Ya. Silakan. Tema awalnya. Jadi tema awalnya kan kita hutan dan kesenian itu Mas, yang menjadikan dia destinasi wisata. Mungkin Mas Wisnu boleh cerita nggak tentang hutan pinus Lengger itu, yang di sana ada karya-karya Mas Wisnu, terus apakah benar dengan adanya kesenian itu mengaktifkan hutan dan lain-lain itu? Silahkan Mas Wisnu kalau mau diceritakan. Iya. Selamat siang, sebelumnya saya berterima kasih pada tim di media Zoom ini, karena saya belum pernah juga di lokasi. Tapi saya senang untuk bisa berbagi atau sinau bareng dengan kawan-kawan semuanya. Awal mulanya saya terpantik dengan ini istilahnya dari Pak Suminto Asayuti, beliau guru besar di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan kemudian ketika saya aktif di teater, di sastra, di unit studi sastra dan teater waktu itu, saya terpantik atau untuk melihat satu kalimat puisinya bahwa kampus tanpa kesenian adalah kebun binatang. Nah, kemudian itu saya afiliasikan dengan berarti hutan tanpa kesenian juga sama dengan kebun binatang. Apakah seperti itu? Kemudian berarti kota ketika tanpa kesenian adalah kebun binatang. Nah, ini yang membuat saya terpantik untuk membuat harus ada kesenian nih, berarti ada sesuatu keindahan yang dibuat oleh manusia. Ketika berbicara tentang hutan itu sendiri atau tema yang diangkat, misalnya kita berbicara dengan berbagai variabel, ada hutan, kesenian, kemudian menjadi wisata. Nah, ini kan output yang sangat matematik dan logik. Artinya saya menangkap bahwa hutan itu juga menyimpan banyak potensi tanpa harus misalnya saat ini mengambil istilah illegal logging, kemudian ekonomisasi hutan dan sebagainya, itu output yang berbeda. Terus kemudian bagaimana kesenian insert di situ berkontribusi terhadap hutan yang akhirnya berdampak pada wilayah lingkungan sekitarnya. Ini yang menjadi pertanyaan awal saya untuk membuat karya seni di hutan. Nah, ternyata lebih kompleks lagi problem yang muncul ketika seorang seniman berada di lingkaran masyarakatnya. Ini lebih jauh menurut saya. Kita berhadapan dengan kelaparan misalnya, berhadapan dengan transportasi yang belum memadai misalnya, terus material, toko bangunan dan sebagainya. Ini ada keterbatasan yang perlu yang in charge di proses kreatif itu sendiri. Hutan Pinus Pengger kita memulai pada tahun 2016 akhir Desember, kemudian lanjut itu kurang lebih 9 bulan untuk pengerjaan karya di sana. Selama 9 bulan saya tinggal bersama warga di daerah Bantul, di antara perbatasan Gunung Kidul dan Bantul. Sangat tipis sekali perbatasan wilayahnya geografis. Nah, memang itu ada suatu entah momentumnya karena booming Instagram atau booming menjadi tidak terprediksi oleh kami. Artinya ada media sosial yang begitu masif untuk mendistribusikan karya-karya kami waktu itu. Saya juga bekerja sama dengan berbagai komunitas senian untuk melibatkan karya-karya adan di Hutan Pinus Pengger. Ada banyak temuan-temuan yang pertama kali saya ketahui di Hutan Pinus Pengger itu. Misalnya, saya baru mengetahui ada ranting namanya telean. Kalau bahasa Indonesianya tempe. Telean. Atau Indonesianya tahi ayam. Ini nama kultural yang dibangun oleh masyarakat di situ. Karena secara fisik
tumbuhan ini memang berbau. Ada bunga warna kuning, merah, putih. Nah, itu seringkali dibakar oleh masyarakat karena itu mengganggu di tempat tinggal mereka. Kemudian secara kultural masyarakatnya sangat solid di wilayah hutan itu. Terus banyak shock culture yang saya temukan di wilayah itu. Itu sih semua gambaran secara umum mengenai apa alasan saya untuk masuk ke situ. Nah, ternyata ketika kita masuk misalnya dari frame saya bahwa saya adalah seorang seniman yang membuat karya, artinya ketika seni masuk sebagai nilai plus di situ, kemudian sama dengan menjadi destinasi wisata, bahwa karya seni perlu diidentifikasi ulang. Karya seni apa yang pas ketika dimasukkan ke dalam hutan? Apakah karya seni lukis, patung, instalasi, sastra, atau apapun? Nah, ini ada korelasi yang yang ada attitude yang perlu taruh di situ. Tidak, atau malah jangan-jangan nanti karya kita menjadi sampah di hutan itu sendiri. Artinya ini perlu lebih spesifik untuk memilih jenis karya apa yang kita sematkan di wilayah hutan misalnya. Kayak gitu sih. Ini Mas Wisnu, sorry. Jadi berarti pertimbangan sustainability-nya terkait kesenian untuk ada di hutan itu juga dipertimbangkan ya. Kalau Mas Wisnu terus penerapannya bagaimana itu? Supaya kesenian itu tidak memberi dampak negatif, tapi justru memberi nilai tambah, tapi untuk lingkungan, ekonomi, dan lain-lain ya, maksudnya gitu. Kalau akhirnya saya memilih karya seni lingkungan, atau dengan istilah luar itu environmental art, atau itu sebagai payung besarnya adalah nature art, seni alam. Kemudian ada land art, terus scientific art, terus kemudian instalasi dan sebagainya. Nah, karena saya cenderung senang tentang histori, sejarah nama desa misalnya, terus kemudian sejarah tokoh-tokoh yang pernah ada di hutan pinus Pengger. Sebagai contoh, ada Sunan Geseng, ada Sunan Kalijaga yang pernah bertapa di situ. Terus kemudian ada panahnya Raja pertama Jogja waktu itu. Nah, ada banyak historical yang kemudian itu menjadi nilai ilustrasi di imajinasi saya. Sehingga pemilihan material pun akhirnya outputnya ke pemilihan material ada antara ide, terus kemudian geografis, historis, terus kemudian masuk ke wilayah medium yang akan digunakan oleh seniman waktu itu. Akhirnya material-material ini malah terpantik dari masyarakat. Oh, kalau kita material ini, material lantana kamara dalam itu tadi telean, itu ternyata bisa tumbuh ketika ditebang ataupun diambil dari induknya, dia ditanam kembali, dia tumbuh. Artinya tidak menghilangkan habitat aslinya, tetapi dia menumbuhkan di lokasi yang lain. Ini menjadi nilai lebih jauh dari karya itu sendiri. Ada, ternyata karya ini bisa tumbuh, kemudian karya ini ada efek visual yang lain ketika material itu masih mentah, kayak gitu sih. Ya, jadi setiap karya seni itu ada spot khususnya nggak sih? Jadi untuk menyampaikan tema tertentu. Ya. Ya. Misalnya telek renceng, bukan telek renceng, itu pameran kedua. Ranting raket saya ambil dari ran, terus ting, terus kemudian berlari, berpikir, dan menjadi erat. Dalam istilah Jawa raket itu erat. Nah, ini saya ambil dari beberapa histori filosofi yang ada di hutan pinus Pengger. Misalnya ada 6 titik yang pernah dikunjungi oleh Sunan Geseng waktu itu, kerabat dari Sunan Kalijaga di hutan pinus Pengger. Nah, itu ada tempat-tempat pertapaan yang akhirnya karya-karya saya mengangkat ruang-ruang Sanskrit atau Sanskerta yang kemudian saya visualkan menjadi 6 karya. Misalnya Asuma Batu Raksa sebagai pintu masuk gerbang,
kebahagiaan, kemudian cetak abibraya, ilmu berpengetahuan yang luas, kemudian apalagi saya hampir lupa, sabrang aninda. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita harus bagaimana memperhatikan. Nah, sampai akhirnya ke karya Pancawara dan Marmati. Pancawara 5 kabar, yang artinya 5 kabar, terus Marmati adalah samar meninggal atau hati-hati dalam istilah Jawa. Nah, ini satu runtutan yang saya temukan di wilayah desa yang mengelilingi hutan pinus Bengger itu sendiri. Artinya saya tetap mengambil hal-hal yang lokal, kemudian saya bahasakan visual menjadi mungkin bisa diterima oleh global. Pada faktanya, karya saya yang berjudul Pancawara yang bentuk tangan sudah lebih dari 30.000 di repost ulang oleh orang-orang atau di luar negeri. Nah, ini menjadi data penting bahwa peran media sosial itu juga dimanfaatkan oleh seniman untuk memantau seberapa jauh karya itu terdistribusi. Nah, ini yang menurut saya, saya terbantu di situ. Akhirnya menjadi data arsip yang sangat membantu, kayak gitu sih. Oke, sebelum lanjut lagi nih, saya mau menyapa dulu ya Mas Wisnu ya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Ini Bincang Jelajah edisi pertama. Ini acara dari Prodi Pariwisata UT, 2 minggu sekali. Nanti teman-teman silahkan dipantau di @pariwisata_FVUT, silahkan di follow. Kalau Instagram saya Nihan Lanisi, tapi nggak usah di follow, nanti di blog aja nggak apa-apa teman-teman. Promosi pokoknya nih. Santai aja. Mas Wisnu, Instagramnya apa Mas Wisnu? Wisnu_Ajitama. Oke, @Wisnu_Ajitama atau websitenya wisnuajitama.com. Silahkan diakses teman-teman untuk mendalami Mas Wisnu, barangkali mau mengundang atau rumahnya mau dijadiin destinasi wisata berbasis kesenian, wah nanti dibikinin Wisnu. Iya, siapa tahu ada karya-karya seninya mungkin di sana yang bisa dilihat. Tuh bawa pulang, boleh nggak tuh? Oke, nah artinya hutan itu sebenarnya hutan yang tidak dimanfaatkan masyarakat Mas awalnya sebelum adanya pameran Mas itu atau gimana? Terus akhirnya dia sekarang kan kalau saya tahu kan udah ada kayak loket masuk gitu ya untuk retribusi, terus ada macam-macam gitu. Ya jadi ada standarnya untuk pameran kayak gitu Mas. Kalau secara undang-undang di masyarakat hutan itu sebagai ruangan jasa lingkungan. Jasa lingkungan melingkupi penambangan atau pengambil hasil alam kayak karet misalnya, pinus karet itu, terus kemudian jasa wisata, terus kemudian banyak sekali yang menjadi turunan dari undang-undang tersebut. Nah, kemudian bagaimana hutan pinus itu tidak hanya sekedar sebagai penambangan, karena dari masyarakat sendiri yang saya ketahui bahwa hasil dari karet itu sendiri sudah tidak mencukupi karena pinus punya kurun waktu penanaman. Dia tidak bisa sampai 80 tahun, 60 tahun, mungkin 30 tahun dia mati atau tumbang atau itu ada fenomena alam yang melingkupi. Kemudian ada kegelisahan di situ, bagaimana sih untuk mempertahankan misalnya nilai ekonomi dari hutan itu sendiri. Akhirnya ada peluang untuk membuat jasa lingkungan yang berupa wilayah kepariwisataan di situ. Nah, artinya karya seni di situ sebagai fitur tambahan yang masuk di kawasan wisata itu sendiri, tanpa memperkecualikan ada penanaman ulang, terus kemudian perawatan struktur tanah, terus kemudian perawatan tumbuhan dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian ada loket, terus kemudian parkir dan sebagainya, itu adalah fitur-fitur untuk fitur tambahan sih untuk untuk kenyamanan masyarakat yang ingin berkunjung kayak gitu. Awal ide dasarnya memang hutan menarik untuk sebagai studio alam kayak gitu kan. Kemudian kita bisa ketika ada
tambahan nilai wisata mungkin menjadi nomadic tourism yang sudah mendunia gitu. Oh, kita keliling kemanapun beberapa hari, terus kemudian tetap ada nilai kontribusi dari masyarakat untuk pengembangan wilayah hutan kayak gitu. Karena cenderung hutan pinus dulu memang hutan produktif. Memang masyarakat sebagian besar sebagai petani hutan di sini. Ya. Ada juga HKM, hutan kemasyarakatan, terus kemudian KPH, ya, ada dinas terkait yang melingkupi kehutanan di Yogyakarta khususnya, kayak gitu. Oke. Ini buat teman-teman yang mau bertanya ke Mas Wisnu, jangan tanya ke saya tapi ya, Mbak Tina, karena narasumbernya Mas Wisnu. Silakan join di Instagram itu, silakan pakai fitur ask question atau boleh komen di question box ya. Di Instagram. Lebih baik di question box supaya nggak kelewat pertanyaannya. Nanti untuk penanya terbaik akan mendapatkan 3 SKS nilai A, tapi enggak juga. Bercanda aja. Oke, Mbak Tina, mungkin ada pertanyaan. Nah, Mas Wisnu, sebelum nunggu pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa UT, kita kan tahu nih karya-karya Mas Wisnu gede-gede gitu ya, dibikin di hutan. Ada nggak sih hambatannya buat bikin karya seni yang sewah itu? Hambatan teknis atau hambatan gimana, Mbak? Hambatan dana nggak usah diceritain, Mas. Hambatan yang lain-lain. Enggak, karena hampir semuanya mungkin punya ada kendala bagaimana mendapatkan akhirnya ada komunikasi penting terhadap masyarakat yang misalnya terlibat di situ. Di Jogja sendiri tidak hanya hutan pinus pengger yang menjadi pilot project. Hutan pinus pengger ada pilot project, kemudian berkembang di wilayah Watu Payung, Geoforest Watu Payung. Itu lokasinya adalah yang sudah ditetapkan oleh UNESCO untuk dilindungi batu geoforestnya. Terus kemudian di Kang Prambanan ada di Sandal, itu bekas tambang pasir di sungai. Itu kemudian saya letakkan di situ sehingga malah pergi itu penambang pasirnya. Akhirnya ada switch fungsi atau fungsinya berubah menjadi wisata atau ya tempat piknik lah bagi masyarakat desa, masyarakat kota di situ. Kemudian ada di Maderujo dan lain sebagainya. Artinya selama ini saya pikir bahwa karya seni memang perlu hadir di ruang-ruang publik sebagai entah secara bahasa awal itu gimmick lah, terus kemudian sebagai ikonik lah, terus kemudian bahkan sampai sumbu filosofis yang hadir dari karya seni itu sendiri, sehingga itu sebagai pengingat bagi masyarakat untuk tahu identitasnya, kayak gitu sih. Sederhananya gitu. Itu, Pak. Kemudian kalau misalkan kayak mau pameran nih di suatu tempat gitu, alur perizinannya tuh sulit juga nggak? Atau misalkan kan kita tahu ya di negara kita itu birokrasinya gitu ya sangat ya banyak lah gitu, peraturan ini aturan itu. Nah, ada nggak sih aturan-aturan juga untuk misalkan kalau mau pameran gitu? Yang Mas Wisnu pernah rasakan yang paling sulit apa? Perlu ini, menurut saya ada klasifikasi kemana pameran. Misalnya di hutan, itu hutan secara administratif ada yang milik kedinasan, milik kementerian, terus kemudian ada milik masyarakat bersama, terus kemudian ada milik personal. Nah, ini punya treatment yang berbeda-beda. Misalnya kita mau makan, mau pakai tangan, mau pakai gitu. Ada spesifikasi administrasi tersendiri sih. Kalau kendala sendiri pernah atau tidaknya saya
agak-agak lupa karena kayaknya nggak pernah terkendala nih kayaknya. Kayaknya belum natural aja ya kayaknya. Justru kadang di pertengahan atau di awal untuk memulai itu biasanya konflik terjadi di internal diri. Misalnya ketidakharmonisan komunikasi, misalnya digunakan material A, kemudian material B, terus kemudian informasi dari atas ke bawah ini selalu kadang berbeda di situ. Ya, berarti lebih ini ada dukungan komunitas tertentu atau memang Mas Wisnu tuh bikin karya seni pure sendiri gitu? Ya, saya punya beberapa tim untuk awalnya memang kalau di hutan pinus itu sendiri. Kemudian saya minta volunteer atau apa ya istilahnya ya. Kalau di Jogja itu sambatan kayak gitu loh, Pak. Sambatan itu sukarela gitu. Sukarela untuk membantu bersama. Nah, ada kecenderungan seperti itu. Kalau supportnya itu sponsorship utama adalah warga itu sendiri sih. Dia ya mereka membawa misalnya pisang rebus, ketela rebus, kacang, teh, kopi kayak gitu sih. Solidaritas di situ masih terasa dalam hubungan. Nah, itu menjadi bumbu untuk pengerjaan karya kayak gitu. Supportnya di situ. Kalau dari pemerintahan sendiri saya belum pernah kayaknya. No, malah belum pernah. Belum pernah. Nggak apa-apa Mas, tetap semangat ya Mas ya. Jangan sedih. Jangan sedih. Oke, ini di Instagram ada beberapa yang join, beberapa yang keluar. Selamat datang ya. Ini kita walaupun yang nonton nggak banyak, kita tetap semangat karena nanti ini insya Allah bisa ditonton lagi di mungkin di YouTube atau di Instagram kita, akan kita upload lagi. Semoga ini yang kita obrolkan jadi amal jariah, jadi ilmu Mas ya, pengetahuan buat teman-teman ya. Iya. Sharing-sharing. Nah, setelah dari Pinus Plengkir itu Mas, pengalaman Mas Wisnu yang menjadikan sesuatu kebun binatang tadi kan katanya sesuatu tanpa kesenian sama dengan kebun binatang. Ya. Kebun binatang mana lagi nih yang ada pengalaman serupa gitu? Mungkin dengan adanya, kalau saya kan gini, mencoba memahami yang dilakukan Mas Wisnu itu kan bisa dibawa ke arah atraksi buatan manusia ya. Jadi yang menarik manusia untuk datang ke tempat wisata itu kan ada atraksinya gitu. Misalnya kayak hutan pinus kalau cuma pohon, tapi pohonnya gede banget, misalnya diameternya berapa 30 meter gitu kan, itu akan menarik menjadi atraksi sebuah pohon. Tapi ketika pohon pinus biasa membuat orang tertarik, artinya dia membutuhkan apa gitu kan. Akhirnya Mas Wisnu kan datang dengan instalasi seninya misalnya gitu, dengan patungnya istilah itu misalnya, atau membuat instalasi seni. Nah, hal-hal pengalaman lain apakah ada Mas Wisnu yang bisa diceritakan? Misalnya nggak harus destinasi wisata yang membuat icon atau membuat apa gitu mungkin? Mungkin apa ya? Museum, cocok nggak ya museum sebagai sampel? Bentar, saya memilih beberapa karya. Poinnya cenderung kalau ini saya elaborasi bahwa misalnya ada satu kandang marmut nih, atau apa ya, hewan kecil itu yang seperti tikus, apa namanya? Hamster. Tuk-tuk. Nah, itu kan ada kayak biasa sering di pasar malam itu yang muter itu. Nah, ada analogi bahwa ketika satu hutan itu seperti kandang, ada mainan-mainan di situ, ya orang berkunjung ya seperti hamster itu sendiri. Tapi perbedaan kita dengan hamster adalah bisa merasakan, oh di situ ada visual yang unik nih, oh ada filosofisnya nih, oh ada pengetahuan tentang desa sekitar nih. Nah itu yang yang saya elaborasi dari pengertian bahwa suatu tempat
tanpa kesenian adalah kebun binatang. Artinya semua hanya fasilitas-fasilitas tertentu yang tanpa kita bisa berekspresi di secara Sujoyono bilang bahwa seni adalah jiwa ketok. Nah, itu sebenarnya ruang-ruang itu adalah mendekatkan seni pada masyarakatnya sendiri. Misalnya di Korea sendiri, karya-karya saya juga berada di ruang-ruang publik yang artinya bisa dikunjungi oleh masyarakat. Ada workshop di situ juga ada, terus kemudian ada pelatihan-pelatihan tentang material ya gitu. Itu di Korea juga sangat masif untuk membuat karya di publik. Cenderung malah menggunakan material-material alam yang bisa didapatkan di lokasi sekitar yang lebih lokal identitasnya lebih kentara gitu. Gitu, Mas. Yang di Korea itu maksudnya yang museum tadi, Mas? Di Korea itu UPO atau Taman Terbuka Hijau lah kalau di sini. Oh iya. Jadi di Taman Terbuka Hijau itu di Korea itu ada banyak instalasi seni gitu maksudnya, Mas, waktu itu? Ya, ini tetap outdoor ya, outdoor museum gitu? Ya, outdoor museum. Bahkan di Biennale Korea tahun 2018 itu satu kawasan hutan menjadi galeri seni alam. Galeri seni alam. Semuanya berada di alam, hampir serupa dengan hutan pinus Pengger, tapi itu menjadi museum alam di sini. Ya. Mungkin buat teman-teman yang nonton yang belum tahu, kalau kesenian kan biasanya dipamerkan di galeri ya, Mas Wisnu ya. Di sebuah galeri yang tertutup gitu, dingin, terus sejuk, rapi gitu. Nah, ini Mas Wisnu mengambil approach yang berbeda. Environmental art itu berpameran di hutan, tapi berarti kan tidak terbatas ya, Mas. Environmental itu kan nggak harus hutan ya berarti ya? Ya, nggak harus. Berarti nggak harus. Kota gitu. Pernah di pantai, di gunung, di perbukitan. Saya sampai di Warloka waktu itu membuat karya di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelumnya kan membuat karya hidden space nih, tersembunyi. Terus kemudian selama kurun waktu 2 tahunan, kemudian saya membuat karya public space yang melibatkan masyarakat atau karyanya itu berada di ruang publik. Kalau boleh tahu nih Mas Wisnu, karya tersulit yang pernah dibuat tuh apa? Gitu. Kalau ada yang tersulit atau gampang semua? Karena sudah expert membuat karya seni. Secara teknis ya. Hampir ya itu pengalaman sih ya, Mbak. Pengalaman tubuh untuk mengetahui dari artinya ketika ide A menggunakan A bicara tentang apa, nah ini lebih ke pengalaman tubuhnya sih. Kalau untuk pengerjaan itu akhirnya menjadi yang sulit itu menemukan gagasannya. Iya. Nah biasanya gagasan-gagasan itu tuh ditemukan pada saat apa sih gitu? Itu lagi ngapain atau tiba-tiba aja atau misalkan memang harus dipelajari? Misalkan kita ke satu hutan atau kemana gitu, gimana? Saya cenderung buku sastra misalnya, dari puisi atau dari novel atau cerpen. Yang sering menginspirasi saya itu dari Gunawan Muhammad, terus kemudian dari bahasa-bahasa Sanskerta, buku bahasa Jawa, itu banyak menjadi pemantik ide di situ. Akhirnya ada komunikasi, misalnya isu-isu, saya jarang mengangkat isu politik atau ekonomi atau sosial, enggak cara untuk mengangkat isu-isu tersebut, cenderung malah pada wilayah orang terdekat. Misalnya karya saya yang di Biennale Jogja judulnya Umbai-Umbai, Biennale Jogja mengangkat tema tentang pinggiran. Nah ini saya senang karena
Saya sebenarnya dekat dengan orang-orang desa, sering ngobrol di pos kampling kayak gitu. Nah, ini menjadi influence pengetahuan baru bahwa ternyata setiap keluarga itu punya permasalahan. Terus kemudian ketika lebih besar, satu lingkungan RT itu punya permasalahan sendiri. Nah, ini untuk ternyata ada satu kesamaan bahwa orang itu takut lapar gitu. Nah, ini akhirnya visual karya saya seperti usus 12 jari ya gitu. Dengan menggunakan triplek yang saya ambil dari orang-orang yang bercerita itu tadi. Nah, ini sebenarnya perwakilan apa namanya? Metafora RT, Mas. Iya, Perwakilan RT. Perwakilan RT ya. Dari orang-orang tumbuhan. Tapi masyarakatnya sendiri open ya Mas buat cerita gitu. Biasanya kan kayak susah gitu buat mereka tuh mau nyeritain hal-hal kayak gitu, sensitif. Betul, itu malah cenderung jadiin karya seni. Kayak kawan atau sahabat sendiri atau saudara sendiri, mereka berkeluh kesah, ini tentang ekonomi keluarganya kayak gitulah rata-rata. Nah, ini lucu-lucu saya temukan dengan masyarakat. Saya senang ngobrol sama mereka. Kalau bahasa Jawa itu ngerasani itu ya hal yang menu yang rutin yang saya dengar ya. Iya. Itu. Ya. Kalau sekarang proyek yang sedang berjalan mungkin ada nggak sih yang paling baru gitu? Paling dekat Artjok nanti di bulan Juli. Saya bekerja sama dengan kolaborasi dengan arsitek Mas Ari Indra dari Salatiga. Terus itu di sini atau di mana? Di Jogja. Jogja ya. Terus kemudian ada ini museum, pembuat ikonik museum Kota Gede yang baru digagas tahun ini. Dan tadi baru pulang dari museum itu untuk apa namanya peletakan karya kayak gitu. Terus di bulan September ada residensi di Mongolia dan Mongolia. Mungkin ini Mas Wisnu, residensi dijelasin sedikit dulu Mas, ini kan banyak yang enggak ini ya, bukan berkecimpung gitu kayak kesenian gitu. Jadi, maksudnya apa residensi gitu? Residensi itu seperti KKN kok. Wah, KKN. Oh, KKN. Bukan desa penari tapi ya. Kayak KKN kayak gitu. Kita tinggal berapa bulan di lokasi, terus kemudian kita mengolah temuan-temuan yang ada di lokasi, kemudian diwujud visual atau karya seni, bisa lukisan, bisa patung dan sebagainya. Kayak itu ada seperti culture exchange lah dengan masyarakat mereka di sana. Kayak gitu. Itu biasanya dari kota A, misalnya di Ulaanbaatar di Mongolia, terus kemudian sampai ke perbatasan dengan Tibet. Kita jalan. Yang sudah pernah diikuti di mana aja Mas ya? Mungkin bisa cerita pengalamannya. Residensi di Korea, di Busan, terus Seoul, di Roma. Wih, sampai ke Roma. Tapi jalannya benar ada 1001 Mas ya ke Roma itu? Iya, salah satunya jalan Tebet itu. 1001 jalan menuju Roma itu Mas. Tomang maksudnya, salah. Oke. Itu sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya kalau ada ya. Jadi sangat menarik ini obrolan kita dengan Mas Wisnu. Sangat senang kita Mas Wisnu mau sharing di Bincang Jelajah di Kick Off ini edisi pertama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kreativitas ya untuk mengoptimalkan pariwisata, tapi juga yang menarik dari obrolan dengan Mas Wisnu ini ya jangan cuma nyari ramenya doang, tapi sebagai seniman beliau juga memikirkan tentang material apa yang dipakai supaya dia tuh enggak justru merusak lingkungan, menghasilkan sampah gitu. Nah, cuman kan ini Mas, mungkin kaitannya dengan yang Mas Wisnu lakukan di Hutan Pinus Pengger misalnya. Itu kan akhirnya karya-karya seni Mas Wisnu kan digunakan untuk banyak berselfie ya oleh masyarakat yang datang gitu. Nah, apakah itu untuk
sang seniman itu targetnya memang itu, kan ini kan seniman 4.0 sekarang ini Mas Wisnu ya, dengan tadi mencari data dari respon-respon di internet gitu misalnya dan lain-lain. Apakah itu memang salah satu target dari pameran itu atau bukan? Atau dengan mengetahui bisa seperti itu akhirnya sekarang justru menjadi seniman selfie gitu? Sudah tercapai belum tujuannya membuat karya seni? Itu sebenarnya perkembangan laku ini ya manusia ya, bahwa dengan teknologi terus kemudian di hegemoninya berubah. Ketika melihat satu karya terus kemudian selfie, sebenarnya sebelum saya Arcuk juga pernah itu dengan diperbolehkan membawa tongsis waktu itu, tongkat eksis itu tahun 2014 atau 2015. Nah terus kemudian tapi belum ada media sosial kayak gitu, belum ada Instagram, masih Facebook waktu itu. Nah kemudian tahun 2017 idiom itu terbawa di hutan untuk selfie, terus kemudian ada Instagram. Nah ini suatu perkembangan dari pola, dan itu sebenarnya pintu informasi pertama atau pemahaman pertama tentang kesenian. Nah, dia dengan selfie, oke. Terus kemudian tahap berikutnya mungkin menikmati, materialnya kok bisa begini ya, lengkungannya bisa seperti ini ya. Kemudian yang terakhir mungkin, aku pengen membuat karya ini nih sendiri, atau bahkan, aku pengen beli karya ini. Ya, sebenarnya sudut pandang saya untuk menentukan bahwa orang misalnya dalam tanda kutip menghargai atau tidak tergantung dari mana kita melihatnya kayak gitu sih. Kalau bagi saya senimannya ya terserah, itu laku manusia dalam menikmati ya gitu sih Mbak. Oke, berarti kalau misalnya nih nonton nih misalnya ada investor nih misalnya ya, misalnya nih, saya misalnya kan lagi nonton juga nih, saya punya kayak hutan atau saya punya lahan, terus saya pengen menjadikan lahan tidak produktif itu menjadi produktif secara kepariwisataan gitu, nanti orang datang mengunjungi menjadi destinasi lah kayak seperti itu. Itu artinya bisa Mas, kalau memang dibikin secara tidak organik gitu dan dengan tujuan seperti itu gitu. Sangat bisa sih, sangat bisa. Ini dengan arsitek, dia punya berapa lahan di Salatiga itu, kita juga bersama dengan masyarakat, kita membuat ruang dengan membuat karya seni, gabungan antara seni dan arsitektur. Jadi arsitek lah. Arsitek. Nah ini kita coba untuk membuat variabel baru untuk bagaimana orang itu, misalnya seorang investor atau bagaimana karya ini bisa hadir di rumahnya atau di lahan desanya atau kayak gitu. Kita bisa saling kolaborasi di situ sih. Itu kalau misalkan mau punya misalkan karya seni yang Mas buat nih, yang kecil-kecil gitu, kan tadi ada yang di rumah, untuk di rumah-rumah gitu ya, itu bisa kita pesen dulu atau misalnya udah ada di mana gitu? Sebenarnya karya utama saya itu yang sculpture, yang natural itu dengan skalanya yang gede-gede. Ya. Cuman saya punya dokumentasi foto, video, sketsa, dan kemudian merchandise, ada postcard, kaos dan sebagainya. Nah, bisa di karya itu bisa saya transfer di misalnya di akrilik misalnya. Seperti ini misalnya. Ini adalah karya yang judulnya Moonditation. Dia berukuran 6 x 6 meter di atas tebing di desa itu sendiri. Ini ada cahaya, media atau kaca ini sebagai minimal untuk bagaimana orang bisa mengoleksi karya saya tanpa harus yang gede-gede ya gitu.
saya juga sering nulis buku. Ada 3 buku yang udah keluar, itu bisa di-download di website kayak gitu. Nah, kalau ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana proses kreatif saya di Hutan Pinus Bengkel, itu bisa download di website bukunya. Gitu. Judulnya apa Mas yang untuk itu Mas terkait itu? Tapi saya lupa gimana judulnya. Salah satu aja Mas, boleh disebutkan. Aus, judulnya Aus, itu tentang proses kreatif saya lebih dalam tentang seni lingkungan. Oke, itu teman-teman ya, silahkan mampir ke wisnuajitama.com, di situ bisa download bukunya. Gratis kan Mas atau berbayar? Gratis. Oh, gratis, jadi bisa langsung. Kenapa nggak dibikin berbayar aja Mas? Pakai Bitcoin gitu Mas, jadi tambah red. Betul, bisa ya. Pantas kok nggak ada yang beli, gitu. Saya bingung semua. Nunggu Mas Nihan nih. Ya. Kayak gitu. Ini ternyata semua orang sudah paham Mas, jadi nggak ada pertanyaan ini kayaknya dari teman-teman. Jadi kita lanjutin ngobrol-ngobrol aja ya, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang beberapa orang memang lebih nyaman tanya secara personal. Nanti mungkin ada yang email Mas Wisnu, ada yang mungkin DM Instagram ya @wisnu_ajitama, itu silahkan di follow, di DM, silahkan diganggu supaya ceritakan kegelisahan kalian juga untuk bahan karyanya Mas Wisnu tadi. Ntar kalian siapa tahu bisa jadi ide tuh. Barangkali bisa kolaborasi juga. Nah Mas, saya mau tanya Mas, di Jogja itu kan ada acara Jogja Street Sculpture ya, festival ya, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi itu setiap tahun saya tertarik dengan tadi yang Mas Wisnu bilang, kota plus kesenian sama dengan misalnya analoginya bukan kebun binatang itu, tadi ada pernyataan itu. Nah, berarti kan dengan trotoar yang biasanya kosong, itu saya, kalau pengalaman saya pernah melewati jalanan waktu ada acara itu kan kita jadi punya icon-icon atau patung, ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi di foto. Nah, Mas Wisnu, kalau nggak salah pernah ikut juga ya, yang tahun lalu atau tahun apa itu ya? Ya, tahun lalu. Nah, itu karyanya seperti apa, terus kira-kira apakah juga memberi dampak secara pariwisata gitu Mas, waktu itu pengalamannya? Itu tahun 2021, saya baru pertama kali ikut submit untuk itu adalah acara 2 tahun sekali dari Dinas Kebudayaan Jogja. Itu mengalami perubahan skema atau tema. Waktu itu kan di jalan street sculpture, memang berada di jalan, trotoar, atau di toko-toko kayak gitu. Terus kemudian saat ini berangsur mengambil lokasi di desa-desa, kerjasama dengan desa-desa. Nah, misalnya saya mendapat di Pandak, Bantul, saya membuat candi waktu itu. Saya terinspirasi visualnya dari candi atau gerbang masuk di Masjid Kota Gede, tentang yang dibangun oleh Senopati Pamungkas waktu itu. Nah, ternyata secara histori Senopati Pamungkas itu pernah tinggal di atau ingin membuat kerajaan Islam pertama itu dari Pandak itu sendiri. Nah, karya ini sebagai tetenger atau petanda bahwa ide pertama dari Senopati Pamungkas itu di Pandak itu sendiri. Nah, akhirnya itu secara narasi. Kemudian bagaimana, kenapa kok candinya itu dari besi, tidak dari batu atau batu bata atau semen kayak gitu. Nah, ini berangkat dari saya senang berkunjung ke candi-candi, misalnya Borobudur yang sudah naik harganya 750. Dulu masih gratisan, terus kemudian di Prambanan, terus kemudian saya sering menikmati. Nah, ternyata dari pengamatan saya, ketika ada candi yang hancur karena gempa atau karena usianya udah atau karena kebanyakan perilaku masyarakatnya untuk dilarang menaiki candi, malah dia semena-mena kayak gitu. Nah, kan ada candi yang rusak, hancur, terus kemudian dipugar dengan baru nih, ditata batu baru, kemudian ada nilai non natural yang insert di candi.
kemudian akhirnya secara imajinatif orang melihat itu seperti bangunan baru gitu. Nah, dari image itu kemudian bagaimana kalau ketika saya melihat candi atau suatu bangunan, frame saya tidak melihat bangunannya, tetapi cenderung melihat bagaimana isi dari bangunan. Biasanya kalau konstruksi kan, ada besi, terus kemudian ada betonnya, terus kemudian ada bata dan sebagainya. Nah, saya menelanjangi candi itu sendiri. Nah, akhirnya candi Tiruan yang ada di Panda ini saya buat transparan dari besi wermes sehingga terlihat bayang-bayang kayak gitu, tidak solid sebagai bentuk candi kayak gitu sih. Akhirnya ada efek seperti kita bayang-bayang lah, membayangkan indah ini seperti ini, indahnya seperti itu. Hanya lebih memancing imajinasi orang yang melihat untuk aktif atau berpartisipatif dalam mengembangkan imajinasi tentang candi kayak gitu. Oke. Mantap ya, pengalaman Mas Wisnu ini banyak banget ya. Iya, banyak banget ya, keren, inspiratif. Kalau pengalaman kita kan mau matung aja. Diem aja gitu. Nah, diam. Mas Wisnu membuat patung, kita mematung. Banyak pengalaman Mas Wisnu sampai kita tuh gak bisa kata-kata gitu. Apa lagi ya? Mbak Tina masih ada pertanyaan? Apa ya harapannya deh ke depan Mas buat karya seni yang dibuat gitu, mungkin mau bikin project apa lagi? Cita-citanya mungkin goals-nya. Saya terinspirasi, saya pengen bikin ini sih TikTok ya. TikTok, serius TikTok. Belum punya Mas sekarang ya? belum punya. Masih kurang 4.0 ini, masih 3,8 lah. Kalah nih sama milenial nih nonton. Masih seniman 3,8 ini, belum masih. Masih Pentium 3 lah ya. Iya, Celeron. Aduh, laptopnya disebut-sebut ini. Oke, ini kita sudah mendekati di penghujung acara. Untuk dari, mungkin saya menyarikan ya, closing statement dulu mungkin dari Mas Wisnu. Silahkan Mas Wisnu. Mungkin kalau spesifik penjurusan tentang kepariwisataan, itu tadi sih, kalau saya punya sudut pandang bahwa pariwisata tanpa kesenian adalah kebun binatang mungkin. Mungkin itu sarkasme atau sileologi dari apa yang saya alami ketika berkunjung ke tempat wisata kayak gitu. Bahkan di wisata kuliner pun sisi juga dipikirkan, kemudian sisi drainase dan sebagainya yang kecil-kecil, artinya itu sebenarnya merubah pola pengunjung atau masyarakat ketika ingin berkunjung di situ. Berbeda makan di angkringan dengan di restoran, itu berbeda. Orang pakai jas dan sebagainya. Nah, ini punya culture yang sangat dinamis kayak gitu sih. Tapi saya tetap mendukung seni dan pariwisata untuk eksis terus kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu, ini obrolan yang sangat berbobot. Ini saya terlalu berat nih sampai miring-miringnya Mas. Obrolannya enteng-enteng berat gimana gitu. Jadi itu perlu kita garis bawahi ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mahasiswa UT dan bukan mahasiswa UT. Yang bukan, harapan kita sih jadi mahasiswa juga, tapi menilik dari obrolan Mas Wisnu ini tadi ada yang menarik ya. Pembelajaran itu bisa dilakukan mau di kampus, mau di pos ronda tadi Mas Wisnu ya, benar ya? Iya. Jadi bisa di mana saja inspirasinya ya. Jadi pembelajaran itu sebenarnya adalah mindset kita atau bagaimana sikap kita itu mau belajar, kalau saya tangkap dari Mas Wisnu tadi gimana. Tapi buat teman-teman yang pengen belajar pariwisata secara formal, itu bisa, kita lagi buka pendaftaran di Prodi Pariwisata UT, silahkan dicek sendiri, ada di Instagram kita, ada di Instagram UT. Terima kasih untuk Mas Wisnu sekali lagi atas ininya Mas ya. Saya sungkem virtual dulu aja ini.
Terima kasih banyak atas waktunya mau diluangkan. Semoga kita tidak mengganggu kegiatan Mas Wisnu. Dan semoga nggak kapok Mas ya. Ini kita agak-agak bercanda, takutnya Mas Wisnu pengennya serius gitu. Enggak. Oke, untuk informasi ada bincang jelajah lagi nanti tanggal 7 Juli. Itu temanya adalah terkait Markom atau Marketing Communication dari hotel. Jadi kita masuk ke ranah hospitality. Ada pembicara yang nanti posternya akan menyusul di upload minggu depan. Pokoknya stay tune terus di Bincang Jelajah setiap 2 minggu sekali. Ini rencananya sampai tanggal 1 September saja. Tapi mungkin kalau memang we want more, teman-teman terus-terusan menginginkan, nanti akan diperpanjang. Sekitar 5 cm diperpanjang. Oke, mungkin ini kita sampai sini dulu Mas Wisnu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mas ya. Karya-karyanya terus mengudara ya Mas. Sehat selalu, lancar selalu. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa untuk teman-teman yang menonton saya, Nihan Anisi. Saya Hubertina, pamit. Password dulu, Mbak. Kok perlu waktu bikin gembung. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa Mas Wisnu ya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.